Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi kali ini kita di Garasi GMS ini kita akan memulai start kerja untuk menyarikan unit mobil Fortuner diesel manual silver tahun 2009. Pesanan konsumen kami Om Riz dari Pati yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk menyarikan unit mobil bekas yang nanti setelah kita dapat pastinya akan kita proses dari awal sampai akhir hingga siap pakai ke konsumen. Nah di sini teman-teman akan melihat sekilas video ketika kita akan ngecek unit mobil. Sebenarnya unit mobil ini kemarin itu sudah dicek sama tim saya. Kali ini kita akan melakukan final cek dan pelunasan unit mobil itu. Dan ini mobil open price di angka 200 sekian. Kita tawar-tawar tuh sampai net di angka 195 juta. Nah siapa tahu nih nanti ketika kita final cek sama kita lobby tawar harga lagi, bisa ada kekurangan harga dari harga yang ditawarkan. Open price itu kalau nggak salah 204 nego, sementara di angka 195 udah turun 9 juta ya. Nah coba nanti kita lakukan final check sama kita buat konten video ketika kita cek unit mobil itu. Ini sekilas saja video ketika kami ngecek unit mobil tersebut. Sebenarnya kemarin sudah di general check up sama salah satu tim kami bagaimana dari unit mobil itu. Sekilas mobil masuk, tapi kita lakukan final prosedur cek hari ini oleh saya pribadi. Oke bosku, tonton video ini sampai habis biar teman-teman tahu bagaimana proses kerja Garasi Mobil Semarang dalam menyarikan mobil konsumen dari awal sampai akhir. Nah unit mobil ini nanti juga kita akan lalui proses untuk pemberesan PR biar teman-teman tahu ini loh kualitas GMS. Nah unit mobil ini sudah ngecek ketiga kalinya. Dari 2 unit yang kita cek zong semua. Ini unit ketiga yang hari ini kita akan cek unit tersebut cocok bungkus. Oke bosku, ikuti sampai akhir. Oke bosku, nah ini kita udah sampai di lokasi unit mobil Fortuner diesel 2009 G silver manual ya. Ini kita berempat sama kameramen akan melakukan final check up unit Fortuner itu. Wah ini jalannya rame banget nih. Yuk nyebrang sih bosku. Nah ini unitnya ada di depan bos. Tacek ini. Oke bosku, ini karena lokasi tempatnya agak sempit dan pinggir jalan. Ini nanti kita review singkat aja spek mobil ini. Ini kamera saya pegang. Nanti biar teman-teman langsung lihat live reviewnya ya kondisi mobil ini. Yuk cekidot. Oke bosku, jadi di sini teman-teman akan ngelihat spek dari unit Fortuner ini. Apakah mobil ini lolos atau cocok untuk dibayar stok GMS. Nah ini kebetulan tim saya 3 orang kita angkut ke lokasi untuk ngecek kondisi mobil. Pertama, unit mobil harus dipastikan tidak ada bekas laka atau banjir, terutama di bodi belakang ataupun bodi depan ya. Nah di sini untuk pelipit tulangan belakang ini aman ya, tidak ada bekas ciuman mantan
Dan kalau kita lihat dari bodi belakang, kanan kiri, termasuk baut bagasi aman. Nah, di sini kita perlihatkan, kita review spek mobil yang nanti kita akan bungkus. Aman ya. Lanjut kita lihat untuk kolong-kolong bawah nih. Nah, ini kita review untuk kolong-kolong bawah. Sekilas aman sih, nggak ada bekas keropos ataupun karat ya. Aman semua di sini. Terus pintu-pintu gimana, Lek? Aman ya? Sebenarnya unit mobil ini tuh sudah dicek sama tim kami. Cuman di sini kita lakukan final prosedur lah. Karet, Lek. Karet pintu tarik oleh. Nah, ini aman ya. Di sini titik las pabrikan atau titik kelingan pabrikan utuh. Jadi mobil jaminan tidak ada bekas guling ya. Dan untuk pintu-pintunya juga semuanya aman. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Terus untuk spek interiornya full standar. Jok cuma di cover aja, ini warna krem. Plafon bersih. Dashboard juga aman di sini. Ini kita review singkat aja ya, bosku. Pintu depan, Lek, coba, Lek. Pintu depan teman-teman bisa lihat. Nah, di sini aku juga sudah melihat beberapa PR yang nanti akan kita bantu bereskan ya. Kita fokus ke bodinya dulu. Bodi semua aman nih, karet, Lek, karet. Nah, di sini untuk karet juga aman nih. Tulangan quarter atas semuanya aman. Lanjut ke bagian bodi sebelah kanan ya. Robet. Pintu. Wah, ini agak sempit nih, bosku. Kemarin Dambo cek sebelah sini aman ya? Aman semua ya. Nah, kebetulan ini kemarin Robert udah ngecek unit ini. Cuman kan ini kita buat video dokumentasi sebagaimananya kualitas mobil yang kita cari biar teman-teman itu tahu spek mobil kami. Nah, ini PR pertama nih, ketemu nih. Head unit ini bawaan ori. Layarnya udah busem ya. Nanti kita laporkan konsumen, paling ini nanti diganti Android sekalian. Karena ini head unit lama ya, belum Bluetooth ya. Ini faktor usia. Terus retract aman, power window 4 pintu juga aman ya. Nah, ini di sini teman-teman dilihatkan ya. Ini setir masih aslinya ya, belum retriman ulang. Masih aslinya. Fortuner diesel 2009. Shift knobnya ini juga masih bawaan orinya nih. Kilometer asli dari mobil ini 130.000. Kelasnya mobil usia piro iki? 9 2010 ya. Berarti 14 tahun ya. Diesel kilometer segitu berarti hitungannya low ya. Yuk lanjut ke mesin sama tulangan depan. Nah, ini mesin garing, starter jereng. Spidol checklist pabrikannya masih lengkap tuh. Spidol checklist pabrikannya. Di sini mesin aman, nggak ngobos. Kalaupun ada penguapan itu wajar. Namanya juga mobil usia diesel lebih dari 10 tahun ya. Penguapan wajar tapi bukan ngobos. Terus untuk baut kap mesin belum pernah kena kunci, belum pernah bukaan. Sealer kap mesin ini juga ori loh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat live review bagaimana GMS ketika nyarikan mobil untuk konsumen. Ini peredamnya juga masih asli ya. Peredamnya masih asli. Ini sudah ada tambahan grounding kabel ya. Sudah ada tambahan grounding kabelnya. Ini aki juga baru nih 2024 ya. Aki bulan 1 2024. Nah, di sini untuk upfront bullhead kita review. Seperti lampu nih. Lampu ini belum pernah bukaan, headlampnya belum pernah bukaan, ori Toyota. Nah, terus kita review untuk kondisi tulangan depan, fender, upfront, bullhead, sasis, semuanya masih original, tidak ada bekas laka atau ciuman mantan. Kode seri bullhead juga masih lengkap. Di sini kita perlihatkan untuk cross member bawah, tulangan sasis, cross member bawah ini utuh, tidak ada bekas laka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya spek mobil bekas yang kita carikan untuk konsumen. PR-nya sama apa lagi? Ban ya.
Nah ini ban mulai tipis. Ini ban 4 biji nanti diganti. Berarti PR yang sudah ketemu itu PR ban 4 biji, head unit, lecet bagian mana? Body cat. Oh, eksteriornya cuman lecetnya bagian ini aja. Ini tipis sih, tipis. Paling servis ringan karo salon spet ya, ganti ban sama head unit. Nah ini unit mobil overall masuk, pajak juga panjang bulan 1. Oke, di sini teman-teman udah ngelihat sendiri ya spek mobil ini. Coba nanti kita akan test drive untuk merasakan kaki-kaki sama tenaga dari diesel ini, sekaligus ngerasain koplingnya ya. Yuk cekidot, kita test drive unitnya. Zoom 2 kali. Oke bos, jadi ini kita test drive. Ini kebetulan yang bawa Robert. Aku cukup jadi penumpang sebelah kiri aja untuk merasakan kaki-kakinya. Dibuat 0,5. Oke, tutup kacanya bosku. Nah di sini teman-teman bisa melihat sendiri spek mobil kami yang kita carikan untuk konsumen. Dan tadi di video sekilas bagaimana spek mobil ini sudah kita review ya. Jadi intinya ini final check karena kemarin sudah dicek sama Robert. Overall nih kalau saya rasakan di dalam AC dingin. Terus kaki-kaki juga aman. Kaca belakang kanan tutup sih. Ini kaki-kaki overall aman, tapi tetap nanti akan melalui prosedur GMS untuk general check up service. Beresi PR-PR-nya seperti ban, head unit, terus spet lecet over fender depan kiri, sama salon detailingnya. Karena memang saya kalau ngasih mobil ke konsumen harus melalui prosedur itu. Jadi ketika kita tampilkan di YouTube kami, YouTube, Instagram, TikTok kami itu unit benar-benar seger siap pakai. Jadi seperti itu. Terus kopling lumayan. Ya ini kopling kondisi lumayan, cuman kalau diinjek kayaknya tuh drag lakernya agak bunyi dikit ya. Ini nanti juga kita laporkan ke konsumen beberapa PR tadi. Sekali lagi bosku, ini mobil bekas, tidak ada yang sempurna. Ya, ketidaksempurnaan itu nanti kita akan pegang, kita olah agar unit mobil beres siap pakai lagi. Tapi untuk tenaga kampasnya masih oke ya. Nanti tinggal konsumen sih kalau mau diganti sekalian drag laker kampasnya monggo, tapi menyesuaikan budget sebenarnya. Konsumen bilangnya nanti dulu aja mas servis berkala berikutnya, oke. Paling nanti kita servis seperti ganti oli, cek kaki-kaki, cek kampas rem, ada rembes di noken as. Ada rembes di noken as itu paling ganti sealnya. Terus intake manifold, pipa IGR, throttle nanti kita bongkar, kita bersihkan. Karena solar kalau minumnya biosolar kan solar busuk ya. B30 kandungan kelapa sawitnya tuh 30% biasanya mengerak di bagian pipa IGR, throttle, intake. Makanya itu yang buat tarikannya agak berat. Terus finishingnya nanti kita akan melakukan purging diesel. Untuk barcode solarnya ada ya mas? Nah komplit nih, barcode solar ada. Nah ini banyak nih netizen yang komen, ngecek mobil kok modelnya gitu doang bosku. Yang ditampilkan di video YouTube itu cuma sekilas doang, hasil akhir lah intinya. Karena ngecek di lapangan itu terkadang nggak gampang ya, apalagi buat video di lapangan di lokasi itu nggak gampang. Makanya kemarin Robert tak suruh cek unitnya dulu. Kalau memang unit sesuai spek GMS, baru saya meluncur ke TKP, kita buat final prosedur, kita buat konten. Nggak gampang bosku buat video di lapangan. Kadang nyon sewu nih, ada penjual yang tidak berkenan di syuting banyak. Nah karena ini memang unit sudah lolos spek GMS dan kita juga sudah berani nawar, baru kita syuting, kita lihatkan. Nah nanti pokoknya ini deal konsumen kalau oke, bungkus. PR-PR berikutnya nanti kita bereskan. Jadi laporan kita hari ini seperti itu aja. Yuk nantikan video berikutnya bagaimana kita
mengolah mobil ini hingga siap pakai dan kita review di hasil akhirnya. Thank you. Oke, jadi prosedurnya setelah final cek semuanya beres, langsung ke proses tawar menawar. Sudah oke. Untuk harganya memang tidak bisa digoyang lagi. Jadi final prosedurnya kita akan melakukan pengecekan nomor mesin, nomor rangka. Nah, untuk nomor rangka Fortuner itu di sasis sebelah kiri depan ya. Terus untuk nomor mesinnya itu di bawah intake, di bawah pipa EGR itu. Nah, ini nanti kita akan mas, kita akan cocokkan dengan BPKB. Nah, ini kebetulan BPKB tangan pertama 2010. Ini BPKB lama, modelnya BPKB biru ya, modelnya BPKB lama. Nah, ini kita cocokkan dulu nomor mesin, nomor rangka. Setelah oke, baru kita berani untuk proses pelunasan. Di pinggir jalan raya bos ya, jadi sangat ramai sekali bos. Nah, ini tadi nomor rangka sudah diproses foto. Sekarang lanjut ke proses untuk pencocokan nomor rangka dan nomor mesin. Nomor rangka cocok, nomor mesin cocok. Nah, ini udah cocok, udah oke. Berarti tinggal bayar. Oke bosku, yuk cekidot, kita masuk ke dalam untuk proses pembayaran. Oke bosku, jadi ini kita sudah bungkus unitnya. Langsung kita akan cicil untuk servis. PR pertama ganti ban ya. Ini bannya udah tipis. Ini kita ganti ban di teman saya ini, juragan ban. Karena budget konsumen mepet ya. Ini ban nanti kita akan carikan second yang masih bagus, kondisi bagus, tidak batian atau pres-presan. Ketemu juragannya ya bosku. Ini bosku, jadi ini proses penggantian ban 4 biji pada Fortuner ini ya. Nah, ini kebetulan kan budgetnya mepet nih. Kita carikan second yang masih kondisi 90%, masih tebel-tebel, masih ada rambutnya nih. Nah, ini proses pelepasan ban yang lama. Ini 4 biji, tebel-tebel semua. Karena kalau ganti baru 4 biji kayak gini tuh harganya per ban tuh bisa 2,5-an bosku. Nah, ini dapat 4 biji, kondisi masih perawan kayak gini nih. Ini dapat di angka 3,5 nih, 4 biji. Ini ban yang lama tipis sekali nih bosku. Oke, eksekusi mas ya. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi kita sekarang ini akan melalui proses untuk tahap service all general check up dari unit Fortuner diesel manual pesanan konsumen kami Om Riz Kanto dari Pati. Nah, di sini setelah dilakukan general check up tadi sama para pendekar kami, para teknisi kami yang sudah melakukan pengecekan dari bagian mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda. Di sini seperti biasa untuk servis diesel kita membongkar intake manifold, pipa EGR, throttle. Nanti akan kita bersihkan kerak-kerak yang membandel yang berada di saluran intake, pipa EGR dan throttle. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apabila mobil teman-teman itu minumnya biosolar, karena solar itu kan kandungannya kelapa sawitnya 30% ya, jadi terhitung bahan bakar busuk. Akibatnya ya seperti ini kalau teman-teman tidak rajin untuk servis saluran pernafasannya ya, saluran intake manifoldnya ya. Makanya treatment di tempat kami buat teman-teman yang punya mobil diesel, kita rekomendasikan untuk lakukan servis intake manifold, diturunkan dan dibersihkan. Nah, di sini untuk seal packing deksel itu kita ganti, makanya ini silinder head atas dilepas. Nah, ini seal packing deksel kita ganti.
Nah, ini ada beberapa spare part yang sudah kita siapkan untuk kita lakukan servis di unit mobil ini. Nah, di sini Pak Yetno sedang melakukan pembongkaran intake, terus silinder head atas, dan pembongkaran beberapa spare part. Ada rembes di bagian apa, Lek? Seal noken as. Nah, ini di sini ada rembes di seal noken as, sekaligus ganti seal noken as dan juga seal packing deksel. Nah, di sini bagaimana GMS melakukan treatment dari mobil bekas sebelum kita serahkan ke konsumen. Terus selanjutnya di bagian perkaki-kakian dan rem 4 roda kita juga melakukan untuk penservisan. Nah, untuk kaki-kaki apa yang perlu diremajakan, Dut? Linknya kocak. Nah, ini lagi pelepasan link ya, kanan kiri, Dut. Nah, ini kanan kiri linknya tuh, kasih lihat ke kamera, Dut. Kocak ya, makanya agak sedikit bunyi. Sama karet U stabilizer nih ya, kocak dikit ya. Nah, di sini ada sedikit peremajaan di bagian link stabilizer sama karet U. Untuk kampas rem, Dut, masih tebel ya, masih aman, layak pakai. Piringan juga aman ya. Laker bearing roda aman. Nah, untuk yang belakang, Dut. Nah, untuk yang di bagian belakang juga dicek untuk laker dulu. Laker aman ya, ndak ada kocak, ndak bunyi. Terus piringan tromol aman. Kampas juga masih layak pakai, aman ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita sudah bisa mendeteksi apa saja peremajaan yang kita lakukan di bagian kaki-kaki dan rem 4 roda. Jadi benar-benar kita cek semua apakah ada yang perlu peremajaan, jadi agar tidak membuat repot konsumen atau buyer kami ya, pembeli kami ya. Jadi benar-benar unit mobil siap pakai. Nah, di sini setelah dilakukan pengecekan ada beberapa spare part yang sudah kami sediakan. Seperti biasa, filter solar kita ganti. Ya, filter solar ini kita ganti, ini yang lama udah kotor. Terus oli mesin minimal pakai 7 liter ya ini ya. 7 liter pakai PTT lubrikan Dynamic Plus Ultra Plus 15W40. Karena usia mobil ini sudah lebih dari 15 tahun, kita kasih oli yang tipe 15W40 diesel common rail. Terus ini nanti karburator cleaner ini nanti untuk membersihkan kerak-kerak yang membandel nih, intake manifold dan kawan-kawan, ini nanti membersihkannya pakai ini. Terus finishing akhir nanti kita lakukan diesel purging agar kotoran-kotoran atau kerak di bagian nozzle injektor itu bersih. Terus ini karet U juga nanti kita akan ganti. Karet U nya satu set kanan kiri. Terus ini filter gas ya. Filter gasnya ternyata rusak atau pecah ya biasanya ya. Filter gas sudah kita sediakan. Filter oli, brake cleaner untuk servis rem 4 roda. Nah, ini untuk kaki-kaki ganti link ya. Link stabilizernya ini nanti akan kita ganti. Jadi seperti itu, Bosku, spare part yang sudah kita sediakan. Bagaimana GMS melakukan treatment mobil bekas sesiap pakai mungkin agar konsumen tidak kecewa. Tapi sekali lagi kita manusia biasa, Bosku. Apabila ada kekurangan ya mohon dimaklumi. Nanti kalau sudah selesai proses service all general check up, akan masuk ke bengkel cat GMS untuk nyepet bagian ini aja. Ini yang lecet cuman ini. Overall body line aman semua. Yang lecet cuman bagian itu aja. Nanti kita akan spet pada bagian over fender itu, Bosku. Jadi seperti itu, Bosku. Ya, thank you ya sudah mengikuti proses pekerjaan garasi mobil Semarang. GMS Salon Detailing mempersembahkan.
Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat ya sekilas bagaimana dari awal sampai akhir kami tim Garasi Mobil Semarang dari divisi jual beli, divisi pencarian mobil bekas menyarikan unit mobil bekas terbaik untuk konsumen kami. Nah, di video sebelumnya ada sekilas video ketika kami ngecek unit mobil ini. Setelah dicek, overall unit masuk, kita test drive, kita pelunasan, kita cek ke surat-surat keabsahan. Setelah itu, video berikutnya juga kita tampilkan ketika kami melakukan pemberesan PR-PR tersebut. Nah, unit mobil ini ada beberapa divisi yang terlibat. Pertama dari divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang yang melakukan service all general check up dari bagian mesin, kaki-kaki, rem 4 roda. Setelah itu kita juga ganti ban 4 roda. Nah, biar ngirit nih kalau ganti baru kan ban AT model Fortuner kayak gini ring 17 ya. Itu tuh kan kalau baru itu bisa minimal 2 jutaan ya. Akhirnya kita carikan 4 yang kondisinya masih 90% ketebalannya dengan harga yang ramah di kantong. Nah, kita iritkan, kita bantu sesuai budget konsumen. Setelah itu ada lecet di bagian over fender, bumper depan kita beresi, finishing kita salon. Nah, kali ini kita akan review hasil akhir dari mobil ini. Yuk, cekidot, kameramen kita putari dulu kondisi dari eksterior unit mobil ini. Yuk, kita putari dulu ya. Jadi ini permintaan konsumen kami Pak Rizkanto dari Pati yang request warnanya, beliau minta warna silver ini karena beliau suka warna silver. Requestnya malah manual. Mas Robi, saya senang manual daripada matic. Padahal kan kalau untuk diesel apalagi 2KD ya, dia itu yang matic itu torsi tenaganya lebih besar. Tapi kembali lagi ke selera beberapa dari konsumen sendiri. Kalau konsumen ini memang seleranya manual, ya udah kita turutin aja bosku. Yang penting kita kan sebagai pelaku jasanya kita memberikan pelayanan terbaik ke konsumen ya. Nah, di sini setelah kita olah unit mobil ini, teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas dari Garasi Mobil Semarang ya. Dari kita nyarikan mobil, kita olah, kita mobil sebaik mungkin, sesiap pakai mungkin. Nah, kalau kondisi mobil ini nggak usah kita review lagi dari kondisi tulangan atau bekas banjir apa enggak. Ini di video awal ketika kami melakukan inspeksi unit mobil ini ya, sudah kita lihatkan, kita review walaupun nggak detail. Kadang ngecek mobil di lapangan atau kita membuat video perburuan mobil di lapangan itu nggak gampang bosku. Terkadang itu pemilik mobil atau penjual mobil juga tidak mau dikonten ya. Makanya itu saya buatkan sekilas video. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari bagaimana SOP dari pelayanan kami. Oh, seperti ini toh pelayanan dari GMS. Ketika nyarikan mobil cocok sesuai kualitas GMS, konsumen oke, terus kita beresi PR-PR-nya, ini kita tampilkan semua. Jadi seperti inilah kalian bayar jasa GMS, include all in one yang meliputi tentang dunia mobil bekas. Karena kita sudah punya semua timnya. Jasa inspeksi di mana aja banyak ya. Teman-teman bisa lihat lah di media sosial YouTube, TikTok itu banyak jasa inspeksi. Tapi yang meliputi all in one seperti Garasi Mobil Semarang tidak banyak. Karena membutuhkan tim-tim yang berkeahlian khusus. Seperti itu. Nah, di sini eksterior kan teman-teman sudah nonton. Lanjut kita perlihat bagian ruang mesin dan termasuk juga di bagian interior ya. Ini kita buka dulu power window-nya 4 pintu. Jadi nanti ketika kita nge-review interiornya, cahayanya di interior cakep ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita perlihatkan kondisi mesin dan juga ruang mesin ya. Nah, kemarin ketika kita bayar unit mobil ini, teman-teman bisa lihat kondisinya masih mentah. Nah, setelah disentuh atau diolah oleh tim kami, penampilan ruang mesin sekarang sudah bersih layaknya mobil keluar dealer. Bayangkan ini mobil usia kurang lebih 2009
pemakaian 2010 ya. Ini masih tangan pertama. Ini mobil itu usia berarti sekitar hampir 15 tahun ya. Di sini mobil yang usianya hampir 15 tahun setelah disentuh oleh tim kami, mobil penampilan segar lagi, cantik lagi. Seperti itu. Nah, ini kita perlihatkan penampilan dari ruang mesin, peredamnya masih bagus. Nah, eksterior sudah nonton, ruang mesin sudah nonton. Lanjut kita perlihatkan di bagian interior ya. Sekilas ini bisa dilihatkan kameramen penampilan dari interior Fortuner ini ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa menilai ya, bagaimana kalau pesan mobil bekas di GMS. Walaupun kami tidak punya stok, tapi konsumen pengen pesan mobil sesuai keinginan, itu bisa kita layani mengikuti budget, mengikuti harga pasar dari mobil bekas itu ya. Nah, setelah kita dapat unit mobil, kita olah. Di sini video teman-teman bisa melihat sendiri yang sudah diolah GMS. Nah, ini interior yang sudah kita lakukan salon. Di video sebelumnya kan teman-teman juga nonton ketika unit mobil ini dilakukan salon detailing oleh tim salon GMS ya. Oke, lanjut di bagian belakang nih teman-teman. Jadi kan biasanya aku nge-review juga untuk kondisi tulangan-tulangannya ya. Tapi kali ini nggak usah tak review karena di awal video ketika ngecek mobil ini sudah saya lihatkan kondisi dari tulangan-tulangan mobil. Pokoknya kalau di garasi mobil Semarang bos, karena saya kan udah menjual nama baik garasi mobil Semarang yang saya bangun sudah dari 2014. Saya juga sudah membentuk tim yang sebegitu banyaknya. Saya tidak ingin menghancurkan nama baik garasi mobil Semarang dengan hanya mengepentingkan keuntungan semata. Capek bangun nama, cuman membuat nama baik ini hancur dengan cara yang gampang, saya tidak mau. Makanya saya menjaga nama baik. Dan di divisi jual beli atau jasa pencarian mobil bekas, di dunia mobil bekas, kita wajib tidak boleh bekas laka ataupun banjir. Itu wajib bosku. Karena memang ya mau gimana lagi, menjaga kualitas harus mempertahankan kualitas. Nah, di sini eksterior belakang spare part service ini bukti autentik juga kita kasih ke konsumen ya. Ketika video servis kan teman-teman bisa lihat. Nah, ini spare part service-nya juga kita kasih lihat ke konsumen. Jadi SOP saya seperti itu. Nah, di sini teman-teman sudah bisa menilai sendiri. Yuk lanjut ke depan mobil. Teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas dari mobil bekas garasi mobil Semarang. Sekali lagi bosku, saya itu memang seneng banget sama mobil. Jadi ini passion saya. Ini passion saya, ini kesukaan saya, ini hobi saya. Jadi saya ingin menampilkan hasil akhir mobil itu secantik mungkin, sebaik mungkin di YouTube saya. Makanya mobil konsumen yang jelek, yang buruk rupa masuk di garasi mobil Semarang, kita restorasi, kita buat cantik, kita berikan servis yang sebaik mungkin. Apalagi cuman mobil bekas atau mobil stok jualan GMS. Jadi seperti itu. Mobil konsumen aja saya perbaiki, saya restorasi jadi baik. Ya, itu mobil yang masuk ke divisi bengkel modifikasi atau bengkel cat GMS. Apalagi cuman jual beli atau mobil stok GMS. Nggak mungkin saya cari yang jelek, saya pasti jual yang bagus. Wong mobil orang aja saya buat bagus, apalagi mobil jualan saya sendiri. Oke, seperti itu. Nah, sekilas review dari unit mobil ini seperti itu. Ini saya buat video cukup lengkap dan saya juga terjun lagi karena saya ingin melihatkan edukasi ke teman-teman seperti inilah prosedur dari jasa pencarian mobil bekas GMS. Karena mungkin banyak subscriber atau penonton baru yang belum tahu bagaimana sih pesan mobil bekas di GMS. Ini tonton video ini bisa sebagai patokan atau sebagai pembelajaran ya. Oh, seperti ini toh pesan mobil bekas di GMS. Tapi kalau ingin lebih lengkapnya, WhatsApp ke nomor yang saya sudah sediakan di bawah ini. Nanti bisa
saya kirimi prosedur untuk pemesanan mobil bekas di Garasi Mobil Semarang. Intinya kita juga jual beli mobil bekas. Kalau nggak ada stok di kami, tapi pingin beli mobil di GMS, bisa kita bantu carikan. Seperti itu bosku. Oke, thank you. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.